Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertemuan kedua kita di mana pada pertemuan pertama itu membahas tentang koleksi dari tumbuhan atau spesimen tumbuhan. Jadi pada materi kedua itu kita akan membahas tentang herbarium. Kita akan membahas tentang apa itu herbarium, kemudian tujuannya, kemudian lebih lengkap lagi mengenai apa saja tentang herbarium, spesimen basah kering, dan kemudian juga tata cara dari pembuatan herbarium itu sendiri. Itu adalah pembahasan pokok utama pada video kedua ini. Jadi pada video keduanya akan dibahas tentang cara pembuatan herbarium, dimana itu merupakan materi dari praktikum kami, yaitu praktikum sistematika tumbuhan. Kami berasal dari biologi FMIPA Universitas Andalas, dimana pada video ini merupakan tugas dari praktikum sistem tersebut. Kami terdiri dari 7 orang yang disatukan dalam sebuah kelompok yang diberi nomor 4, kelompok 4, dengan anggota yang pertama ialah saya sendiri, Abraham Mahendra. Kemudian ada teman saya April Kasonova, Dwiki Ramadi Aswan, Grecia Eka Putri, Novi Ramadhani, Salsabila Diaf, dan Zakia Rahma. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu apa itu herbarium, karena materi kita adalah pembuatan herbarium. Jadi herbarium itu sendiri adalah, pengertiannya yaitu herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus, dimana artinya ialah yaitu kebun botani yang dikeringkan, atau secara sederhananya yang dimaksud dengan herbarium itu ialah koleksi spesimen yang telah dikeringkan atau biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Kemudian adapun fungsi dari herbarium itu sendiri ialah yang pertama sebagai pusat referensi atau pusat dari sumber utama ilmu pengetahuan mengenai identifikasi tumbuhan yang akan bermanfaat bagi para ahli taksonomi, ekologi, petugas yang menangani jenis tumbuhan langka, pencinta alam, para petugas yang bergerak dalam konservasi alam. Dan herbarium juga bermanfaat untuk para pelajar mahasiswa yang ingin menuntut ilmu lebih dalam tentang tumbuhan yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua ialah sebagai lembaga dokumentasi yang merupakan dokumentasi dari koleksi yang mempunyai nilai sejarah seperti tipe dari taxa baru, dimana itu mencakup contoh penemuan-penemuan baru dari dunia tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan juga nilai-nilai lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ialah sebagai pusat penyimpanan data ahli kimia, dimana ahli kimia tersebut memanfaatkannya untuk mempelajari tentang alkaloid. Kemudian ahli farmasi menggunakan itu untuk mencari bahan ramuan untuk membuat atau menciptakan obat-obat seperti obat kanker dan lainnya. Kemudian selanjutnya ialah sebelum kita membuat suatu herbarium, maka kita harus mengetahui nilai penting dari herbarium itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui hal ini sebelum kita melakukan pembuatan herbarium, dimana tata cara pembuatan herbarium akan dijelaskan setelah penjelasan ini. Nilai penting herbarium pertama ialah yaitu sebagai bukti atau referensi dari keberadaan jenis tumbuhan. Jadi dengan adanya pembuatan herbarium, maka itu adalah sebagai bukti yang legal, bukti yang bagus terhadap adanya atau keberadaan suatu jenis tumbuhan di dunia ini. Maka herbarium pertama fungsinya itu atau nilai pentingnya itu sebagai bukti adanya suatu jenis tumbuhan. Kemudian yang kedua ialah sebagai bahan penelitian para taksonomi. Jadi para ahli taksonomi itu kajiannya itu seputar dari bahan penelitian tersebut, seputar dari herbarium, spesimen. Jadi pembuatan herbarium ini adalah hal yang wajib dikuasai oleh seorang taksonomis. Kemudian yang ketiga adalah salah satu alat bantu
untuk manusia dalam mengidentifikasi suatu tumbuhan. Jadi pada pembuatan herbarium akan dijelaskan secara rinci identifikasi baik secara morfologi dan secara fisiologi dan penjelasan yang lebih mendalam dan mendetail tentang suatu tumbuhan. Ya, dimana pada masa-masa tumbuhan itu dibahas secara terperinci pada proses pembuatan herbarium tersebut. Kemudian yang keempat itu sebagai bukti penelitian dari biodiversity prospecting, termasuk screening pada aktivitas biologi. Kemudian yang perlu diketahui yaitu informasi tambahan bahwasanya pembuatan herbarium kering itu telah terkenal di Indonesia, di mana pembuatan herbarium kering tersebut dilakukan di universitas tersempat dan juga yang terkenal itu di B2P2TO strip 0 di Tawamang di daerah Jawa sana. Mungkin itu penjelasan singkat dari apa itu herbarium dan pengantar umum tentang nilai-nilai pembuatan herbarium. Pengantar umum dari proses pembuatan herbarium sebelum kita memasuki penjelasan tentang tata cara pembuatan herbarium setelah penjelasan saya ini. Alat dan bahan. 1. Papan multiplex, sasak atau pres, dan sabuk sasak. 2. Kertas karton tebal. 3. Kertas buram. 4. Oven. 5. Pinset. 6. Kuas. 7. Kertas herbarium bebas asam. 8. Selotip bebas asam. 9. Lem bebas asam. 10. Etiket tempel herbarium bebas asam. 11. Amplop bebas asam. 12. Spesies folder. 13. Genus folder. C. Penataan bunga dan buah. 1. Bunga dan bagian bunga disusun hati-hati. Bedah bagian bunga yang besar untuk menunjukkan organ internal. 2. Buah dibelah untuk menunjukkan lapisan dinding atau kulit bagian dalam atau plasentasi serta untuk mempermudahkan pengeringan. 3. Perhatikan jenis spesimen saat pengepresan. Tumbuhan dengan organ tebal, kaku, atau jenis tumbuhan sukulen sebaiknya disusun di bagian luar atau tepi dekat dengan sasak atau alat pres pada posisi tegak agar terkena panas lebih banyak dan mempercepat proses pengeringan. 4. Satu spesimen dimasukkan ke dalam satu kertas merang. 3 spesimen dari jenis yang sama diapit oleh 2 kertas karton. Sejumlah maksimal 10 tumpukan karton tersebut 30-50 spesimen. Dijepit 2 multiplex, diikat menggunakan sabuk sasak. Pengencangan sabuk jika perlu dilakukan dengan menekan tumpukan spesimen yang terapit multiplex menggunakan kaki. Berikutnya adalah perhatikan jenis spesimen saat pengepresan. Tumbuhan dengan organ tebal, kaku, atau jenis tumbuhan sukulen sebaiknya disusun di bagian luar atau tepi dekat dengan sasa atau alat pres pada posisi tegak agar terkena panas lebih banyak dan mempercepat proses pengeringan. 1 spesimen dimasukkan ke dalam 1 kertas merang. 3 spesimen dari jenis yang sama diapit oleh kertas karton. Sejumlah maksimal 10 tumpukan karton tersebut berkisar 30-50 spesimen. Dijepit 2 multiplex. Diikat menggunakan sabuk sasak. Pengencangan sabuk jika perlu dilakukan dengan menekan tumpukan spesimen yang terapit multiplex menggunakan kaki, seperti gambar di bawah. Berikutnya, keringkan spesimen tumbuhan yang telah dipres menggunakan oven. Suhu oven yang dipakai 60-90 derajat Celcius selama 2-3 hari, tergantung pada jumlah spesimen, jenis tumbuhan, kelembaban, dan temperatur lingkungan. Perlu untuk melakukan pengecekan setiap hari agar spesimen kering sempurna. Spesimen yang telah kering dipindahkan secara hati-hati ke kertas herbarium. Penyusunan spesimen yang ideal menampilkan unsur kebenaran, informasi botani memadai, proporsional, kerapian, dan keindahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan spesimen herbarium adalah: pertama, menyisakan kurang lebih 1 cm di setiap tepi kertas herbarium. Kedua, spesimen tunggal ditata posisinya tepat di tengah, posisi vertikal atau diagonal. Ketiga, arah atau orientasi spesimen harus merepresentasikan kondisi alaminya. Keempat, susunan harus memperlihatkan semua bagian. Spesimen ditempel dengan memperhatikan. Pertama,
Selotip diletakkan ke posisi tengah pada setiap organ yang ditempel, misalnya ranting atau rangkai daun, serta panjang setiap sisi selotip sebaiknya sama. Kedua, selotip diletakkan tegak lurus cabang, batang, maupun pertulangan daun. Ketiga, hindari menempel selotip pada bagian penting yang mencirikan spesimen tumbuhan tersebut, misalnya daun penumpu, bunga, atau bunga dan ligula. Pemakaian selotip yang banyak jumlahnya diperlukan untuk menempel bagian yang keras dan berat, misalnya buah atau pada bagian yang dekat dengan tepi kertas. Berikutnya, hindari penggunaan selotip yang terlalu banyak. Dan yang terakhir, spesimen berukuran besar dan tebal ditempel dengan cara dijahit menggunakan benang Goodyear dan jarum goni. Kerja pembuatan herbarium part 2. 8. Bagian tumbuhan yang mudah lepas atau rontok dari bagian lainnya, misalnya bunga dan biji, maka bagian tersebut disimpan di dalam amplop kertas bebas asam, kemudian ditempelkan di kanan atas pada kertas herbarium. Penempelan amplop menggunakan sesedikit mungkin lem bebas asam pada bagian tengah amplop. Dan rekatkan etiket tempel herbarium di bagian kanan bawah kertas herbarium menggunakan lem bebas asam hanya di bagian tepi kanan etiket tempel herbarium. Hal tersebut dilakukan agar etiket tempel herbarium mudah dilepas apabila ada penggantian informasi tanpa memindahkan maupun merusak spesimen. Tulis data dari etiket gantung dan catatan lapangan ke etiket tempel herbarium. Etiket tempel herbarium berisi antara lain: A. Nama instansi herbarium, B. Nama suku atau famili, C. Nama jenis lengkap dengan author atau spesies. E. Nama jenis lengkap dengan author atau spesies. D. Tempat pengambilan sampel meliputi nama provinsi, suku, atau lokaliti. E. Data posisi garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude. F. Ketinggian tempat atau altitude. G. Data tempat tumbuh atau habitat. H. Nama kolektor, orang yang mengambil sampel sesuai di etiket gantung. I. Nomor koleksi dan tanggal pengambilan sampel. J. Nama lokal. K. Perawakan atau habit. I. Catatan lain terkait dengan ciri dan sifat morfologi atau notes. M. Penggunaan atau uses. N. Nama lengkap, pendeterminasi, determinate by, dan tanggal determinasi. 10. Masukkan spesimen herbarium ke spesies folder. Tulis nama ilmiah spesies, kolektor, dan lokasi pengambilan koleksi di spesies folder. 11. Masukkan spesies folder ke dalam genus folder yang berisi beberapa sampel dari satu spesies maupun beberapa jenis dalam satu genus tersebut. Tulis nama familia, nama ilmiah spesies, dan kawasan atau pulau tempat koleksi. 12. Simpan herbarium, urutkan sesuai abjad familia, genus, spesies, kawasan. Herbarium yang mempunyai urutan abjad lebih awal diletakkan di atas.